Persib menang lagi, kali ini di kandang Persija, tanpa satu pun bobotoh di tribun. Di kota yang salah, di bawah tekanan yang tidak bisa lebih besar dari itu. Tapi bukan kemenangan itu yang ingin kita bahas hari ini, karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dari satu hasil pertandingan. Sesuatu yang baru terlihat jelas ketika kita mundur dan melihat peta yang lebih luas. Di Asia Tenggara musim ini, ada 3 liga yang masing-masing punya satu klub yang tidak bisa dihentikan. Satu di Malaysia, satu di Thailand, satu di Indonesia. 3 negara berbeda, 3 kompetisi berbeda, 3 klub yang mendominasi. Dan ketiganya berwarna biru. Ini bukan kebetulan yang bisa diabaikan, karena ketika kita mulai membongkar apa yang ada di balik warna itu, yang kita temukan bukan soal estetika jersey. Yang kita temukan adalah sebuah cetak biru tentang bagaimana sebuah klub sepak bola dibangun untuk mendominasi, bukan hanya menang. Selamat datang di Our Football Story. Johor Darul Ta'zim, 12 gelar Liga Malaysia berturut-turut. Sejak 2014, tidak ada satupun klub lain yang menjuarai Liga Malaysia. 12 musim, 12 trofi. Satu nama yang sama di setiap podium. Identitas mereka, biru. Buriram United, 5 gelar Liga Thailand berturut-turut dimulai sejak musim 2021 hingga 22. Musim 2022 hingga 23, mereka unggul 12 poin dari peringkat kedua. Musim 2025 hingga 26, gelar kelima diraih bahkan ketika masih ada 5 laga tersisa. Juara yang membuat liga negaranya sendiri mulai dipertanyakan kompetisinya. Identitas mereka, biru. Persib Bandung, 2 gelar Liga Indonesia berturut-turut sedang mengejar yang ketiga. Identitas mereka, biru. 3 klub, 3 dominasi, satu warna yang sama. Tapi jauh lebih menarik dari sekadar warnanya adalah apa yang ada di balik ketiganya. Karena ketika kita membandingkan cara ketiga klub ini dibangun, ada satu pola yang terus muncul. Biru Persib lahir dari tanah Pasundan, identitas yang sudah mengakar jauh sebelum nama Persib dikenal di luar Jawa Barat. Biru JDT lahir dari bendera negeri Johor, simbol kerajaan yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat di selatan semenanjung Malaysia. Tapi biru Buriram berbeda. Buriram tidak selalu biru. Ketika sebelum tahun 2010, klub ini berseragam ungu putih. Ketika investor besar masuk dan mengambil alih, segalanya berubah total, termasuk warnanya. Biru bukan warisan Buriram. Biru adalah keputusan era baru. Era ketika investasi serius datang, sistem dibangun dari nol, dan dominasi dimulai. 3 asal yang berbeda, 3 alasan berbeda mengapa warna itu ada. Tapi ketiganya bertemu di satu titik yang sama, podium tertinggi liga masing-masing musim demi musim. Dan ada satu nama yang secara langsung mengikat 2 dari 3 dinasti ini. Sebelum JDT, sebelum Persib, ada satu cerita yang jarang disebut. Tahun 2012, Hodak ditunjuk melatih Kelatan FA di Malaysia. Musim perdananya sebagai pelatih kepala menghasilkan sebuah treble. Liga Super Malaysia, Piala FA, dan Piala Malaysia. 3 trofi dalam satu musim. Bukan dengan klub yang terkaya, tapi dengan cara kerja yang benar. Lalu tahun 2014, ia datang ke Johor sebagai arsitek taktis. Di tangan Hodak, JDT memenangkan gelar liga pertama mereka. Gelar yang menjadi benih dari 12 tahun dominasi yang hingga hari ini belum berakhir. Tapi ada satu babak yang lebih menarik dari itu. Setelah meninggalkan JDT, Hodak melatih Kuala Lumpur City. Dan di final Piala Malaysia 2021, KL City mengalahkan JDT 2-0. Hodak mengalahkan dinasti yang pernah ia sendiri mulai. Lalu tahun 2023, ia datang ke Bandung. Dan dari titik itu, Persib tidak pernah lagi melepas puncak klasmen. Satu arsitek, beberapa negara, satu filosofi yang sama dimanapun ia pergi. Pragmatis, disiplin, dan tidak bergantung pada satu bintang tunggal. Boyan Hodak pernah ditanya soal semua pencapaian ini. Jawabannya singkat, "Wherever I go, I want to win. I guess I'm just lucky." Keberuntungan yang terjadi di setiap negara yang ia singgahi.
Awal musim ini, tidak ada satupun klub Indonesia yang masuk dalam daftar 5 klub dengan nilai pasar tertinggi di ASEAN. JDT memimpin dengan 241 miliar rupiah. Buriram menyusul dengan nilai skuad setara 222 miliar rupiah. Setelah jendela transfer putaran kedua, Persib masuk di posisi keempat dengan nilai skuad 144 miliar rupiah. Di bawah JDT dan Buriram, tapi sudah ada di peta yang sama. Lion City Sailors, juara bertahan Singapura yang juga memiliki unsur warna biru, berada di posisi kelima. Ini bukan angka untuk dirayakan secara berlebihan, ini adalah cermin. JDT dan Buriram masih jauh di atas, tapi jarak itu bukan tembok, itu adalah jalan yang sedang ditempuh. Dan Persib sedang berjalan di arah yang benar. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih menarik dari sekadar selisih angka. Di 3 liga yang sama, di 3 klub biru yang sama, ada satu pola lain yang muncul. Di Malaysia, 12 gelar JDT berturut-turut melahirkan satu pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah liga ini masih kompetitif? Di Thailand, dominasi Buriram 5 musim terakhir memunculkan perdebatan yang persis sama. Dan di Indonesia, perdebatan itu sudah dimulai dan R-Football pernah membahasnya. Tapi ada cara lain untuk membaca label itu. JDT tidak dominan karena ingin membunuh kompetisi. JDT dominan karena sistem yang mereka bangun tidak bisa dikalahkan oleh tim yang tidak membangun sistem yang setara. Buriram juga demikian, dan Persib sedang berjalan di jalur yang persis sama. Bukan karena keberuntungan, tapi karena investasi yang serius, manajemen yang profesional, dan pelatih yang paham betul cara membangun tim yang tidak hanya menang hari ini, tapi menang lagi dan lagi di musim berikutnya. Sistem yang terbukti bekerja bahkan ketika tidak ada satupun supporter di tribun tamu. Musim ini, ketiga klub biru ini mewakili liga mereka di kompetisi Asia. JDT dan Buriram di ACL Elite, kasta tertinggi kompetisi klub Asia. Persib di ACL2, 2 kasta yang berbeda, tapi ketiganya merepresentasikan liga mereka sejauh mungkin sebelum akhirnya gugur. JDT maupun Buriram gugur di perempat final. Persib gugur di babak 16 besar dikalahkan wakil Thailand Ratchaburi FC. 3 hasil yang mengecewakan, tapi ada konteks yang mengubah cara membacanya. JDT butuh 11 tahun setelah liga pertama mereka baru menembus perempat final kompetisi Asia tertinggi. Buriram butuh lebih dari 1 dekade dari debut Asia mereka untuk sampai di titik yang sama. Persib baru di tahun ketiga. Dan meski gugur, Indonesia naik 7 peringkat dalam ranking kompetisi klub AFC menjadi ke-18, tertinggi dalam 8 musim terakhir, karena Persib menggendong nama itu di Asia musim ini dengan perolehan poin tertinggi. JDT sudah 12 tahun di puncak, Buriram sudah 5 tahun, Persib baru 2 tahun dan masih berambisi untuk tahun-tahun berikutnya termasuk musim ini yang terbuka lebar. Sejak narasi ini dibuat, dan 2 laga terakhir musim ini bukan tentang akhir dari sebuah perjalanan, ini adalah halaman ketiga dari sesuatu yang jauh lebih panjang. Tulis di kolom komentar, menurut kalian berapa tahun lagi sebelum Persib bisa berdiri sejajar dengan JDT dan Buriram di kompetisi Asia? Dan apakah kalian percaya pondasinya ternyata sudah diletakkan sejak kedatangan Boyan Hodak? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Persib juara!